Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri Koperasi yang saya hormati, teman-teman media dan elektronik maupun cetak. Pertama, kami di KKP sekarang fokus untuk membangun model-model, baik itu model-model bisnis, baik itu di budidaya maupun di tangkap, dan juga di pasarnya. Kalau pasar, kemarin kami di bawah komando yang bangga buatan Indonesia. Insya Allah Oktober ini kami akan launching pasar laut Indonesia dengan produk yang akan dijual ada 800-an. Tapi ini masih menunggu karena dirjen kami sedang dirawat sehingga mungkin kita akan menyesuaikan waktunya. Sehingga untuk di budidaya kami melakukan contoh-contoh modeling tambak ada di 5 wilayah, di Aceh, Lampung, di Cianjur, di Sukamara, dan di Jawa. Kita harapkan ini menjadi salah satu basis tempat pembelajaran nelayan-nelayan pembudidaya kita, petambak kita untuk bisa langsung turun memiliki satu usaha yang secara korporasi. Ini hanya butuh proses pembelajaran menurut kami, dan yang paling penting adalah proses pendampingan. Kalau dari sisi biaya, sebenarnya biayanya sudah ada. Lewat KUR ada dengan 6% itu, yang jumlahnya ada 195 triliun, yang sebenarnya kalau kita lihat penyerapannya di KKP sendiri belum mendekati 3 triliun, baru 2,6-an selama tahun lalu. KKP sendiri punya model perbisnis, model usaha pinjaman juga dengan LPMUKP, yaitu kredit mikro, yang sebenarnya ini pun masih ada peluang-peluang untuk kita terus kembangkan dengan bunga 3%. Kemudian yang kedua, kita juga di budidaya tambak, selain kita fokus di tambak udang umumnya, kita melakukan tambak shrimp farming, yaitu dengan bioflok, supaya anak-anak yang target sasaran kami adalah di kelompok milenial. Yang ketiga adalah di sektor perikanan tangkap. Kalau kita ketahui bahwa sebenarnya fakta di lapangan kita, penangkap ikan kapal di Indonesia ini paling banyak kapalnya adalah kapal-kapal kecil yang jumlahnya ada 600.000. 300.000 setengahnya adalah kapal bermesin, setengahnya lagi kapal tidak bermesin, dan rata-rata itu di bawah 1-2 GT. Nah, kapal-kapal yang ada sekarang ini yang selalu menjadi kelihatan di permukaan kan paling banyak ada 7-10 ribu yang di atas 100 GT, 40 GT. Nah, ini yang kami akan fokus nanti yang di bawah 25 GT ke bawah ini. Kita harapkan ini akan kita naikkan kelas, dan sekarang sedang kami data. Atas arahan dari Menko Ekonomi dan para Menko lainnya, kami terus mendalami ini, dan kami berharap model korporasi di sektor KKP segera bisa terwujud. Walaupun tanpa kita sadari sebenarnya sudah banyak yang tumbuh, cuma belum terkoneksi dengan baik. Sebagai misal ada Komira, yang secara prinsip lumayan besar industrinya, ini yang kami sedang matangkan lagi. Kami harapkan ini akan menjadi bagian pekerjaan utama kami untuk menghasilkan bahwa nelayan-nelayan yang selama ini menjadi terbelakang atau tidak terperhatikan akan terdepan. Setidak-tidaknya mereka bisa mengurus dirinya sendiri. Tadi kami sudah jelaskan bahwa saya akan bicara ke depan bahwa kami akan melakukan mulai dari sektor budidaya dengan fokus di tambak udang, dengan di 5 wilayah di Aceh Timur, Buol, Sukamara, Cianjur, dan Lampung Selatan. Buol ini di Gorontalo, Sukamara di Kalimantan Tengah, dan kita harapkan ini akan menjadi model sebagai salah satu percontohan. Jadi ini adanya di wilayah-wilayah yang memang daerah tambaknya sangat berpotensi ke depan. Memang yang kita bangun baru 5 hektar, tapi ini akan menjadi percontohan besar yang dalam begitu ini sudah ini dalam taraf sekarang dalam proses untuk pekerjaan. Diharapkan di akhir tahun ini sudah bisa digunakan, dan ini bisa langsung dijadikan tempat percontohan. Dan disitulah kita langsung, kalau model koperasinya ya koperasi yang seperti yang koperasi kita miliki saja, karena dari data yang kita lihat di lapangan, masalah utamanya hanya masalah pendampingan dan masalah modal. Masalah utamanya, kalau pasar dari industri dan produksi yang masih ada di kita ini sebenarnya cukup tinggi serapannya,
khususnya udang, dunia sangat tinggi sekali untuk menyerap udang. Karena situasi COVID, beberapa negara tidak produksi seperti India. Tapi ini pun kita nggak anggap sebagai salah satu peluang utama, karena ini pun tetap harus bersaing ke depan. Kedua, pasar dalam negeri masih sangat tinggi. Dan teman-teman, jadi ini dengan model ini diharapkan langsung bisa terjadi salah satu secara masif bentuk koperasi yang kelompok-kelompok nelayan yang segera, kelompok-kelompok pembudidaya segera bisa menjadikan dirinya usaha. Memang tidak bisa langsung besar. Uangnya dari mana? Uangnya ada lewat KUR maupun lewat LPM UKP. Sebenarnya uangnya sudah ada di depan mata. Yang kedua, dengan konsep milenial stream farming, yaitu tambak udang dengan bioflok. Bioflok itu kita ada 2 tempat di Situbondo dan Jepara. Kita menggunakan di tempat kita sendiri, di balai kita, yang luasnya ada 50 dan 40 hektar di Jepara Situbondo. Kita harapkan satu bioflok ini sudah harapkan Desember nanti sudah bisa panen, dan ini sekaligus tempat melatih anak-anak muda kita untuk melakukan budidaya tambak udang secara bioflok. Target sasaran kita adalah anak-anak milenial yang mungkin kalau kena lumpur dan sebagainya. Kenapa ada milenial stream farming padahal dua-duanya udang? Karena kita lakukan ini, ada daerah-daerah yang memang kalau dibangun tambak juga tidak bagus. Jadi ini model ini yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kapal. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada 300.000 kapal yang bermesin di bawah 2 GT, 300.000 kapal yang tidak bermesin. Ini yang datanya masih terus kita validasi. Ini yang kita akan naikkan kelas, sehingga nanti ke depan pemilik kapal di Indonesia ini bukan hanya karena pengusaha-pengusaha besar yang punya modal. Tapi nelayan-nelayan yang tadinya kecil, yang selama ini termarginalkan, ini kita akan naikkan kelas karena kemampuannya secara langsung sudah punya. Kedua, targetnya selain masyarakat nelayan yang kecil-kecil, juga lulusan-lulusan universitas yang kemampuannya sebenarnya ada, sehingga mereka tidak terlalu fokus untuk jadi pegawai negeri maupun jadi karyawan di satu perusahaan. Mereka harus jadi entrepreneur. Ini saja dari saya, Pak Menko, sementara. Sehingga kita harapkan, tadi Pak Presiden sudah mengarahkan, nggak usah banyak-banyak dulu, fokus di 3 produksi, yaitu kalau fokus mau ke lobster, fokus ke kepiting, fokus ke udang. Nah, ini yang kita akan lakukan, dan saya sangat yakin apa yang diarahkan Pak Presiden itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan di sektor KKP. Terima kasih.